Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis, yaitu mereview artikel mengenai analisis tata niaga pendekatan SCP atau Structure, Conduct, and Performance pada komoditas pertanian secara luas. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fania Lestari, bisa dipanggil Fani, dengan NIM 190321100050. Untuk penjelasan yang selanjutnya, simak terus video kali ini. Nah, untuk jurnal yang pertama berjudul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar pada Komoditas Padi di Desa Bungaraya dan Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Sedangkan untuk jurnal pembandingnya berjudul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar pada Komoditas Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Beralih ke tujuan penelitian pada jurnal yang pertama, yaitu untuk menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja pemasaran beras di Kabupaten Siak. Sedangkan tujuan penelitian pada jurnal pembandingnya yaitu untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar pada komoditas cabai di Kabupaten Bangli. Sedangkan untuk subjek penelitian pada jurnal yang pertama yaitu petani padi dan semua agensi pemasaran yang terlibat dalam pemasaran beras, dari petani sebagai produsen ke pedagang besar sebagai konsumen. Sedangkan subjek penelitian pada jurnal pembandingnya yaitu petani cabai yang berjumlah 30 orang. Nah, kita beralih ke metode penelitian. Pada jurnal pertama, penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2016 yang berlokasi di Desa Bungaraya dan Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Dengan responden atau subjek penelitian yaitu petani dan semua agensi pemasaran yang terlibat dalam pemasaran beras, dari petani sebagai produsen ke pedagang besar sebagai konsumen, dengan menggunakan analisis saluran pemasaran, analisis struktur pasar, dan juga analisis perilaku pasar. Sedangkan metode penelitian pada jurnal pembandingnya, di mana penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2015, berlokasi di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan responden atau subjek penelitiannya yaitu petani cabai yang berjumlah 30 orang, dengan menggunakan analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Nah, kita beralih ke pembahasan dari hasil penelitian pada masing-masing jurnal, di mana dari hasil penelitian dapat diketahui struktur pasarnya, perilaku pasarnya, dan juga kinerja pasarnya. Nah, untuk jurnal yang saya pilih, di mana struktur pasar yang terbentuk adalah struktur pasar oligopsoni, karena dilihat dari jumlah pembeli yang relatif sangat rendah, kemudian dilihat dari nilai market share-nya, kemudian rasio konsentrasi, dan juga indeks Herfindahl dari pedagang manapun menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda. Nah, kemudian untuk saluran pemasaran pada jurnal ini ada 3, di mana saluran pemasaran yang pertama yaitu dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian langsung ke pedagang besar. Untuk saluran pemasaran yang kedua yaitu dari petani langsung ke pedagang pengumpul. Untuk saluran pemasaran yang ketiga yaitu dari petani langsung ke pedagang besar. Nah, kita beralih ke jurnal pembanding, di mana dari jurnal pembanding ini struktur pasar yang terbentuk adalah struktur pasar duopoli, karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam pemasaran cabai di tingkat desa. Kemudian untuk saluran pemasaran pada jurnal ini terdapat 3. Yang pertama, saluran pertama yaitu dari petani ke pedagang pengepul, kemudian ke pengecer, langsung ke konsumen. Nah, untuk saluran pemasaran yang kedua yaitu dari petani ke pedagang pengepul atau pedagang antar kota, langsung ke pengecer dan ke konsumen. Nah, untuk saluran pemasaran yang ketiga yaitu dari petani ke pengepul atau pedagang antar kota, lalu ke supplier dan disalurkan ke hotel. Yang selanjutnya yaitu perilaku pasar. Perilaku pasar pada jurnal ini dapat dijelaskan dengan praktik penentuan harga dan juga nilai korelasi, di mana penentuan harga pada masing-masing desa yang digunakan dalam penelitian ini memiliki perbedaan. Pada Desa Bungaraya, penentuan harganya yaitu petani dapat melakukan tawar-menawar pada saat melakukan penjualan ke pedagang, dan juga petani bebas melakukan penjualan padi kepada pedagang yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Sedangkan pada Desa Kemuning Muda, penentuan harganya yaitu petani harus menerima dengan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang besar. Hal tersebut dikarenakan mayoritas petani di desa ini memiliki keterikatan pada pedagang besar. Nah, kemudian untuk nilai korelasinya,
di mana terdapat dua variabel. Variabel yang pertama yaitu harga di tingkat petani dan variabel yang kedua yaitu harga di tingkat pedagang. Nah, terbentuk nilai korelasi antara dua variabel tersebut yaitu 0,5 sampai 0,8. Dapat dikatakan terdapat hubungan yang bersifat sedang di antara kedua variabel, atau dalam artian terdapat korelasi sedang di antara variabel harga di tingkat petani dan juga variabel harga di tingkat pedagang. Yang selanjutnya yaitu analisis perilaku pasar pada jurnal pembanding, meliputi praktik fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan juga kerjasama. Nah, untuk fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu meliputi fungsi pertukaran berupa jual beli cabai. Kemudian fungsi fisik yaitu berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai ke tempat penggudangan dan penyimpanan cabai sebelum dipasarkan. Kemudian untuk fisik fasilitas berupa sortasi dan juga pengemasan cabai yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya. Untuk strategi harga adalah SOP atau Standard Operational Procedure, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani, dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Nah, untuk strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas yang berasal dari bawah atau dari produsen menuju ke arah atas atau ke konsumen melalui lembaga pemasaran disebut aktivitas vertikal. Nah, saluran-saluran bisnis yang terdapat pada aktivitas ini memiliki satu target yang sama pada akhir saluran, yaitu konsumen. Kemudian untuk penggunaan informasi. Nah, pertukaran informasi yang terjadi di antara lembaga pemasaran sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama yang dilakukan hanya terjadi antara petani dengan pedagang pengepul karena ada keterikatan. Kita beralih ke kinerja pasar. Nah, kinerja pasar ini dapat dilihat dari margin pemasaran, biaya pemasaran, dan juga keuntungan pada setiap lembaga pemasarannya. Nah, pada jurnal yang pertama di Desa Bunga Raya, dapat diketahui margin pemasarannya yaitu sebesar 5.689 per kilo dengan keuntungan 2.569 per kilo. Pada saluran pemasaran yang kedua, margin pemasarannya sebesar 1.777 per kilo dengan keuntungan mencapai 1.229 per kilo. Saluran pemasaran yang ketiga, margin pemasarannya sebesar 4.734 per kilo dengan keuntungan mencapai 2.569 per kilo. Sedangkan di Desa Kemuning Muda pada saluran pemasaran yang pertama, margin pemasarannya diketahui sebesar 5.621 per kilo dengan keuntungan 2.785 per kilo. Nah, saluran pemasaran yang kedua diketahui margin pemasarannya sebesar 1.758 per kilo dengan keuntungan 1.217 per kilo. Dan yang terakhir, saluran pemasaran yang ketiga diketahui margin pemasarannya yaitu sebesar 1.802 per kilo dengan keuntungan mencapai 1.227 per kilo. Nah, pada jurnal pembanding ini diketahui margin pemasaran, farmer share, efisiensi pemasaran, dan juga keuntungannya. Pada saluran pertama diketahui margin pemasarannya sebesar 3.000 per kilo dengan farmer share sebesar 86,96%, efisiensi pemasarannya 3,38% dengan keuntungan mencapai 1.222 per kilo. Pada saluran pemasaran yang kedua diketahui margin pemasarannya sebesar 5.000 per kilo dengan farmer share sebesar 80%, efisiensi pemasarannya 7,15% dengan keuntungan mencapai 1.400 per kilo. Nah, saluran pemasaran yang terakhir yaitu diketahui margin pemasarannya yaitu 15.000 per kilo dengan farmer share sebesar 57,14%, efisiensi pemasarannya 8,32% dengan keuntungan mencapai 6.339 per kilo. Nah, dapat disimpulkan pemasaran akan semakin efisien apabila biaya pemasaran lebih rendah dari nilai produk yang akan dipasarkan. Selain itu, margin pemasaran yang tidak terlalu tinggi juga menjadi faktor dari besarnya nilai efisiensi pada kegiatan pemasaran. Nilai margin pemasaran berpengaruh terhadap nilai farmer share dan efisiensi pemasaran. Semakin rendah margin pemasaran, maka nilai farmer share semakin tinggi dan nilai efisiensi semakin kecil. Kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pada masing-masing jurnal. Pada jurnal yang pertama memiliki kelebihan yaitu sistem pemasarannya sudah efisien, serta tidak adanya hambatan keluar masuk pasar untuk pedagang. Sedangkan untuk kekurangan pada jurnal 1 yaitu tidak adanya tabel analisis sehingga kurang efektif dalam penyajian datanya.
Selain itu, kurangnya peran pemerintah dalam mengatur tentang sarana dan prasarana yang mendukung bagi para pelaku usaha tani padi. Nah, untuk kelebihan pada jurnal pembanding yaitu pemasaran cabai sudah efisien sebab biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan cabai lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan. Sedangkan untuk kekurangan pada jurnal pembandingnya yaitu lembaga pemasaran belum memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik. Nah, sehingga akses pasar dalam melakukan kegiatan bisnisnya masih belum optimal. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai analisis pendekatan SCP atau Structure, Conduct, and Performance pada komoditas pertanian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam proses penyampaian materi, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.